It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells. Kids, let your light shine! Merry Christmas teman-teman semua. Yes, Merry Christmas everyone! Sukacita Natal tetap kita dapat rasakan setiap waktu. Khususnya menjelang tahun baru 2025 ini, kita akan terus bersukacita seperti yang sedang kita pelajari bersama. Joy, finding a way to be happy even when things don't go your way. Tetap gembira meskipun keadaan tidak seperti yang kau harapkan. Kita akan tutup tahun 2024 ini dengan sukacita. Dan kita akan memulai tahun 2025 juga dengan sukacita. Amin. Amin. Oh ya, kita kuis lagi yuk. Asyik. Oke, yuk ikutan ya teman-teman. Pertanyaan pertama, benar atau salah? Kisah kelahiran Yesus hanya dicatat di Injil Matius dan Lukas. Kalau aku ingat memang hanya di Matius dan Lukas saja. Ya, benar. Jawabannya benar. Hanya Injil Matius dan Lukas yang mencatat kelahiran Yesus. Pertanyaan selanjutnya, ada orang tua yang bernama Simeon yang tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Benar atau salah? Aku tahu ini, jawabannya benar. Jawabannya benar. Simeon adalah seorang tua yang melihat Mesias bayi Yesus sebelum ia mati. Berikutnya, Raja Herodes menyelamatkan bayi Yesus dari orang yang berniat membunuhnya. Wah, justru Raja Herodes yang mau melenyapkan bayi Yesus. Jawabannya salah. You're right. Kamu betul sekali. Cukup dulu ya kuis di bulan Desember ini. Seru sekali. Oke, kita lanjut ibadah online dulu ya. Siapkan buku Alkitab untuk kita baca ayat saat mendengar firman Tuhan. No food and drinks dan fokus ya. Saat ikuti ibadah online sesudah ibadah online, baru kita boleh makan dan minum. Deal ya? Teman-teman, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Jadi pastikan kita ikut ibadah online ini sampai selesai, oke? Ayo teman-teman, kita klik like, subscribe, dan share link online Star Kids ini. Klik! Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan dengan lagu pujian dan menari lap. Untuk Tuhan, kita percaya Tuhan hadir bersama kita. Tuhan pasti senang bila mendengar teman-teman memuji dengan sukacita dan penuh semangat. Let's pray. Dear Jesus, we give thanks to you for the love and kindness you have given to us. Holy Spirit, please be with us. Help us to understand your word. In Jesus' name we pray. Amen. Out in the fields it was night. The shepherds were watching under the light. An angel appeared, shining so bright. He said, "Don't be afraid of this holy sight. God sent us a newborn king." And the shepherds heard the angels sing. God sent us a newborn king. And the shepherds heard the angels sing. The angel told them the good news. Go to Bethlehem and you'll find the truth. Then a choir of angels filled with light sang glory to God on this holy night. The shepherds hurried
They found the baby lying so sweet. Mary and Joseph, hearts full of peace. The shepherds praised and spread the word of the Savior, born for all who heard. God sent us a newborn King, and the shepherds heard the angels sing. God sent us a newborn King, and the shepherds heard the angels sing. On a cold, silent night in Bethlehem, a baby was born in a lowly den. Angels sang and shepherds came to see the child who changed the game. Jesus, Jesus, the light of the world, a gift of love for every boy and girl. He shines so bright, His love unfolds. Jesus, Jesus, the light of the world. The wise men traveled from afar, guided by a shining star. With gifts of gold, frankincense, and myrrh, they worshipped Him, their Savior here. Jesus, Jesus, the light of the world, a gift of love for every boy and girl. He shines so bright, His love unfolds. Jesus, Jesus, the light of the world. Let His light shine in your heart today. Follow His love, He'll show the way. Born for us, a Savior divine. Jesus is yours and Jesus is mine. Jesus, Jesus, light of the world, a gift of love for every boy and girl. He shines so bright, His love unfolds. Jesus, Jesus, the light of the world. Let His light shine in your heart today. Follow His love, He'll show the way. Born for us, a Savior divine. Jesus, forgive our hearts to You. Jesus, Jesus, our King so bright. Born on Christmas, a holy night. The light of the world, so pure and true. Jesus, we give our hearts to You. The Lord is come, let the prepare for let every heart prepare Him new. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. Wah, Kak Keisha. Adik-adik, Kak Keisha tetap sukacita menyanyi Joy to the World sekalipun Natal sudah berlalu. Thank you Kak Reti. Iya dong, kan selama Desember ini kita sudah belajar tentang joy. Dan saatnya sekarang untuk melakukannya. Adik-adik masih ingat kan arti dari joy? Kita ucapkan bersama yuk. Joy, sukacita. Tetap gembira meskipun keadaan tidak seperti yang kau harapkan. Good. Adik-adik, Kak Reti, Kak Keisha, kita akan tetap bersukacita karena Allah menepati janji-janjinya. Yes,
Natal adalah tentang Allah menepati janjinya untuk memberikan seorang juru selamat sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan benar, Allah menggenapi dengan mengutus putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus untuk turun ke dunia ini. Kita akan tetap bersuka cita karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah melakukan yang mustahil dengan lahirnya Yohanes yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Sekalipun Zakaria dan Elizabeth sudah lanjut usia, mereka tetap dapat memiliki seorang anak, yaitu Yohanes. Dan ini tentu adik-adik ingat, kita akan tetap bersuka cita karena Allah mengutus anaknya. Natal adalah tentang Yesus yang telah lahir ke dunia ini dan dia juga lahir di hati kita semua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita akan tetap bersuka cita karena keselamatan adalah bagi semua orang. Luar biasa loh, berita kelahiran Yesus diberitahukan pertama kali kepada para gembala. Artinya, berita sukacita keselamatan itu berlaku bagi semua orang. Yes, aku bersyukur banget berita keselamatan bisa aku dengar sehingga aku bisa percaya Yesus. Dan aku terus bagikan berita keselamatan ini pada sebanyak mungkin orang supaya mereka pun mengalami sukacita. Dan adik-adik, untuk menutup bulan Desember ini, kita akan tetap bersuka cita karena Allah menuntunku. Kita akan mempelajarinya dalam Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ngomong-ngomong, orang Majus itu siapa? Dan dari mana mereka? Ada yang menyebut orang Majus itu raja. Ada yang menyebut orang bijaksana. Karena mereka mengerti tentang ilmu perbintangan. Dan dapat mengartikan bintang yang mereka lihat sebagai pertanda kelahiran seorang raja besar. Alkitab memang tidak menyebutkan secara persis negeri asal mereka. Ada yang menganggap mereka datang dari Persia, ada dari Arab atau India. Tapi tampaknya mereka berasal dari negeri yang jauh. Wah, berarti mereka bukan orang-orang biasa ya Kak? Tapi orang yang bisa mengartikan bintang loh. Pikir aku bintang hanyalah sebagai benda penerang saja. Ternyata ada artinya ya. Ya, pada masa lalu bintang digunakan sebagai penunjuk arah karena pergerakannya yang teratur dan dapat diprediksi. Penggunaan bintang adalah sebagai penunjuk arah. Ajaib ya Allah, Dia ciptakan bintang dengan maksud supaya manusia dapat dituntun untuk arah yang mereka perlukan dan sebagai pertanda sesuatu. Sungguh dahsyat Allah kita. Lalu, dalam pencarian seorang raja besar itu, para Majus bertanya-tanya pada banyak orang yang dijumpainya. Di manakah dia, raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi, dalam pencariannya itu mereka bertujuan untuk menyembah sang raja itu ya? Luar biasa banget ya. Mereka bukan orang biasa, tetapi mereka mau merendahkan diri untuk menyembah seorang raja yang baru lahir. Bukan raja yang sudah dewasa ya. Ya, betul. Ketika Raja Herodes yang memerintah pada saat itu mendengar bahwa ada orang Majus yang sedang mencari seorang raja yang baru lahir, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu diminta
disampaikannya keterangan dari mereka, di mana Mesias sang raja itu dilahirkan. Raja Herodes terkejut karena ia tidak menyangka akan ada raja lain yang telah lahir. Mungkin ia merasa takut kalau kedudukannya sebagai seorang raja akan tergantikan oleh raja yang baru lahir itu ya Kak. Dari informasi para imam kepala dan ahli Taurat, ternyata memang ada tertulis dalam kitab Taurat yang mereka baca selama ini bahwa di Bethlehem, tanah Yudea, akan lahir seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Dan benar ya, adik-adik, kita sudah dengar bagaimana Yesus lahir di kota Bethlehem. Herodes merasa terancam dengan lahirnya raja lain ini. Ia merasa takut tahtanya akan runtuh dengan adanya sang raja baru ini. Jadi Herodes minta untuk para Majus itu memberitahu saat raja yang baru lahir itu ditemukan. Sesungguhnya ada niat buruk dalam diri Raja Herodes bila ia telah menemukan sang raja yang baru lahir itu. Wah, ini masalah yang akan membawa bahaya yang sangat serius pada bayi Yesus, sang raja yang baru lahir itu. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dari Yerusalem ke Bethlehem. Nah, adik-adik, perjalanan orang-orang Majus itu dari tempat asal mereka sampai ke Bethlehem adalah perjalanan yang sangat jauh dan tidak mudah, bahkan berbahaya. Karena mereka membawa persembahan berharga bagi sang raja. Dan bisa saja ada perampok yang menghadang di jalan. Tetapi Allah menuntun para Majus itu karena mereka lakukan semuanya itu dengan tujuan untuk menyembah sang raja yang baru lahir itu, yaitu Yesus. Aku yakin perjalanan para Majus itu Allah menuntunnya. Karena Allah sangat menghargai orang-orang yang mencari kebenaran yang sejati. Bahkan mereka lakukan semua itu untuk menyembah Yesus dan memberikan persembahan terbaik mereka bagi sang raja. Allah terus menuntun mereka dengan bintang yang mereka dapat lihat. Akhirnya bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Terpujilah Allah yang melalui bintangnya menuntun para Majus itu sehingga mereka bisa sampai kepada Yesus. Sungguh ajaib Allah kita. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Hadiah berupa emas dari orang-orang Majus itu menunjukkan bahwa mereka menghormati Yesus sebagai raja. Kitab suci menganggap hadiah orang-orang Majus yang berupa kemenyan ini adalah untuk menghormati Yesus sebagai imam agung. Kemenyan juga merupakan bahan minyak wangi yang sangat mahal. Dan persembahan orang Majus berupa mur itu adalah juga sangat berharga. Minyaknya juga dipakai untuk membalsam atau mengawetkan orang mati. Ya, itu sebabnya mur sangat mahal pada masa itu. Bahkan mungkin lebih mahal daripada emas. Orang-orang Majus rela jauh-jauh datang untuk menyembah Yesus. Mereka membawa persembahan-persembahan yang indah yang melambangkan perjalanan hidup Yesus dari bayi hingga mati di atas kayu salib. Sangat mengagumkan ya adik-adik, para Majus berhasil dituntun Allah untuk dapat berjumpa dengan Sang Raja Besar. Seperti yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya dalam Yesaya 9 ayat
Ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sesudah para Majus itu berjumpa dengan Yesus sang Raja itu, Allah kembali menuntun para Majus itu, dan kali ini melalui mimpi. Allah menuntun mereka supaya jangan kembali kepada Herodes, karena ada niat jahat dari Raja Herodes yang akan membahayakan bagi bayi Yesus. Para Majus itu tetap pada tuntunan Allah dan pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yuk adik-adik, kita saksikan bersama. Aku melihatnya, aku melihatnya. Kata seorang pria tiba-tiba menjadi sangat bersemangat saat melihat langit malam. Bagaimana menurutmu? Dia bertanya kepada orang-orang yang bersamanya. Bisa jadi itu tanda yang kita cari-cari. Jawab salah satu temannya. Bersama-sama, pria-pria itu membicarakan bintang baru yang telah mereka pelajari. Orang-orang ini adalah orang Majus, orang-orang yang dikenal di negara mereka sebagai orang yang jujur dan bijaksana. Meskipun mereka bukan orang Yahudi, mereka telah mempelajari kitab-kitab Ibrani dan mempelajari tentang sebuah bintang istimewa yang berarti sudah waktunya Mesias dilahirkan. Jadi, ketika bintang baru yang terang muncul di langit malam, mereka bersukacita. Mereka yakin itu adalah tanda Mesias, Sang Juru Selamat. Setelah banyak berdiskusi, beberapa orang bijaksana ini memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka bepergian di malam hari agar bintang tetap terlihat. Mereka melakukan perjalanan ini selama berhari-hari. Mereka terus mempelajari kitab suci sambil melakukan perjalanan, dan Roh Kudus Tuhan membimbing mereka. Setelah berminggu-minggu melakukan perjalanan, bintang itu berhenti di atas Yerusalem. Orang-orang Majus mengira akan melihat semua orang membicarakan kelahiran raja baru mereka. Di manakah dia yang lahir sebagai raja orang Yahudi? Mereka bertanya. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembahnya. Namun aneh, sepertinya tidak ada yang tahu tentang hal itu. Tak lama kemudian, Raja Herodes mendengar tentang orang-orang asing ini dan pertanyaan mereka. Dia ingin tahu lebih banyak, jadi dia memanggil mereka. Tuan, bisakah engkau mengarahkan kami ke Raja Yahudi yang telah lahir? Tanya salah satu pria. Kami datang untuk menyembah dia. Sekarang Herodes tahu bahwa dia tidak disukai rakyatnya. Ide tentang raja baru membuatnya marah dan cemburu. Tetapi dia pura-pura tertarik supaya dia bisa mencari tahu lebih banyak. Sebelum menjawab orang-orang Majus dari timur, Herodes bertanya kepada para imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Mereka memberitahu Herodes bahwa kitab suci mengatakan Mesias akan lahir di Betlehem. Kemudian Herodes memberitahu orang Majus. Pergilah ke Betlehem dan cari anak itu. Ketika kamu menemukan dia, datang dan beritahu aku. Aku ingin menyembah dia juga. Orang Majus tiba di Betlehem. Di sana, mereka menemukan tempat tinggal keluarga kecil itu. Tetapi tidak ada penjaga kerajaan yang berdiri di dekatnya. Tidak ada sesuatu pun yang menunjukkan kepada dunia bahwa anak ini istimewa. Mereka bertanya-tanya, mungkinkah ini Mesias yang kita cari? Awalnya seperti tidak mungkin.
Namun, ketika orang Majus melihat bayi itu, mereka tahu Yesus ini benar-benar juru selamat. Mereka sujud dan menyembah Dia. Lalu mereka memberi hadiah mahal untuk Yesus kepada Maria dan Yusuf. Mereka memberikan emas, kemenyan, dan mur. Sudah waktunya untuk pergi. Orang Majus berencana kembali ke Yerusalem untuk membagikan kabar baik mereka kepada Herodes. Tetapi dalam mimpi, Tuhan menyuruh mereka untuk tidak pergi ke sana. Raja Herodes yang jahat sangat ingin menyakiti bayi itu, bukan menyembah Dia. Jadi, mereka pulang melalui jalan lain. Allah sungguh menuntun para Majus itu. Dan para Majus juga menuruti tuntunan dari Allah. Aku percaya Allah juga akan menuntun hidup kita. Oleh karena itu, adik-adik, kita katakan dengan semangat yuk. Aku akan tetap bersukacita karena Allah menuntunku. Tepat sekali. Allah akan menuntun hidup kita. Kalau pada para Majus Allah menuntunnya melalui bintang, melalui mimpi, Allah juga akan menuntun kita melalui Roh Kudus-Nya yang telah ada dalam hati kita. Allah juga dapat menuntunmu melalui firman Tuhan yang adik-adik baca dan renungkan. Atau Allah juga dapat menuntun hidupmu melalui nasihat orang tuamu, guru di sekolah, atau pembina anak di gereja. Karena mereka bertanggung jawab atas hidup kalian. Adik-adik akan dituntun untuk dapat hidup tertib di rumah. Adik-adik akan dituntun untuk bisa berhasil dalam pelajaran adik-adik di sekolah. Dan dituntun supaya adik-adik dapat menjadi anak yang bijak dalam perkataan dan tindakanmu. Sehingga itu semua menjadi persembahan hidupmu bagi Sang Raja kita. Allah dapat menggunakan berbagai cara untuk menuntun hidupmu adik-adik. Bagian kita adalah membuat pilihan yang bijaksana sehingga kita terhindar dari keputusan-keputusan yang salah. Izinkan Roh Kudus menuntun hidupmu. Mari kita ingat kembali wisdom. Kuku.